Aku baru sadar bahwa ternyata self love itu bukan hanya sekedar tentang skincare, shopping, atau bahkan me time. Self love itu tentang bagaimana cara kita berdamai dengan diri kita sendiri, menerima diri kita sendiri, dan bahkan memaafkan diri kita sendiri. Kalau aku bisa ngobrol sama diri aku di masa lalu, ada satu hal yang pengen aku bilang. Maaf ya, sepertinya dulu aku belum terlalu cukup sayang sama kamu. Kadang tuh kita nggak sadar seberapa kuat diri kita ini sampai akhirnya kehidupan memaksa kita untuk bertahan dalam keadaan yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Jadi 1,5 tahun yang lalu aku mengalami fase tergelap dalam hidup aku, yaitu mantan suami aku yang waktu itu aku percaya mengkhianati aku. Bukan tentang perselingkuhan saja, tapi orang yang aku percaya bisa sehidup semati denganku pada waktu itu tega mengkhianati aku dan membohongi aku dari awal pernikahan kita. Mungkin ini akan aku ceritain di next video, nggak tahu kapan. Tapi yang jelas pada waktu itu pernikahan kita sudah jalan hampir 4 tahun. Aku kehilangan kepercayaan bukan hanya ke orang lain saja, tapi juga ke diri aku sendiri. Aku merasa bodoh, aku merasa tidak pernah cukup, dan aku merasa duniaku itu gak adil buat aku. And the most painful part is I have no idea how to rise again. Aku nggak tahu gimana caranya aku harus bangkit lagi. Aku bingung, aku kalut. Aku nggak punya pedoman, aku nggak punya pegangan. Bahkan yang aku anggap sebagai pilar dalam kehidupan aku udah runtuh. But today I sit here bukan sebagai wanita yang hancur, sakit hati, broken heart, but I sit here sebagai seseorang yang akhirnya menemukan kekuatan, kebahagiaan, dan cinta untuk diri aku sendiri. Jadi, gimana sih caranya aku bisa sampai di titik ini? Aku mau share ke kalian tentang self love journey aku yang benar-benar change my life. I remember a day when my friends saw up at my door without warning. Mereka nggak banyak ngomong, mereka nemenin aku, mereka dengerin aku. Dan aku butuh 5 sampai 6 bulan untuk memproses kejadian itu dan menerima kejadian itu menimpaku. Tentunya aku izinin diri aku tuh bersedih, aku nangis, dan tentu aja aku mempertanyakan harga diri aku waktu itu. Aku biarin diri aku ngerasain rasa sakit yang terus-menerus tanpa buru-buru pengen sembuh. Jujur aja, ada hari-hari di mana rasanya enggan bangun. Ketika kita mau bangun tuh rasanya berat banget. Rasanya tuh sakit banget. Rasanya tuh buat ngelanjutin hari-hari yang akan datang tuh berat dan ngerasa gak akan pernah kuat untuk ngejalanin hari-hari selanjutnya. Aku berhenti pura-pura kuat. Aku jujur sama diri sendiri kalau aku rapuh, dan ternyata itu adalah salah satu langkah pertama supaya aku sembuh, yaitu mengizinkan diri ini menjadi manusia biasa yang bisa sakit dan terluka kapan saja. Turning point-nya adalah ketika aku liburan ke Bali sama teman-teman aku secara impulsif. Dari situ aku merasa semuanya bisa berubah. Lalu aku melihat dunia dengan cara berbeda. Aku menyadari bahwa ini bukan kesalahanku. Jadi kenapa aku harus menghukum diri aku sendiri dengan bersedih, dengan tidak grow up lagi. Aku menghukum diri aku sendiri
dengan menyakiti diri sendiri gitu. Aku merasa value yang aku miliki jauh akan lebih baik dari ini ketika aku bisa lebih menghargai diri aku sendiri pada waktu itu. Aku tetap berharga dan aku akan tetap selalu utuh. Lalu aku merasa pantas mendapat kebahagiaan. Bukan karena apa yang udah aku lewati sebelumnya, ya tapi karena aku cukup dan apa adanya diriku. Aku pantas bahagia gitu. Dan momen di Bali itu merubah semuanya. Aku ninggalin rasa marah, rasa benci, rasa dendam. Bahkan perlahan aku memaafkan. Memaafkan ini bukan demi siapapun, bukan demi dia, mereka, atau yang tidak sengaja menyakiti aku. Tapi memaafkan benar-benar untuk diri aku sendiri supaya aku bisa menerima diri aku sendiri. Dan supaya aku bisa berdamai, aku bisa tidur, aku bisa sangat cukup untuk membuat diri aku bahagia sendiri dengan memaafkan perlahan-lahan. Ingat iya, tapi luka pada waktu itu sedikit mampu aku untuk merasa bisa mengobati dengan diriku sendiri. Nah, aku akan share step by stepnya self love journey aku ini ke kalian. Buat yang sedang berusaha keras keluar dari masa-masa kegelapan kalian, fase-fase terberat kalian, atau lubang harapan yang kosong, dan kesakitan yang susah kalian hindari. Yang pertama adalah izinin diri kita, diri kalian itu berduka dan grieving. So, my healing journey dimulai ketika aku allowing myself to grieving. Yang tadi aku omongin, aku butuh waktu sekitar 5-6 bulan untuk memproses semuanya. Aku ngebiarin diri aku nangis, aku biarin aku marah, aku merenung sendiri di kamar dan mencoba mencari tahu kenapa aku nggak pernah rasa cukup gitu. Kenapa harus aku yang dikhianati? Kenapa dia harus ninggalin aku? Kenapa aku harus dibohongin? Kenapa? Dan kenapa harus aku yang ngerasain rasa sakit ini gitu? Kenapa yang menimpa ku tuh kayak gini gitu? Kenapa? Selalu merasa nggak pernah cukup gitu dan dunia itu kok nggak adil banget sama aku. Karena kadang nggak apa-apa loh kita tuh ngerasa lemah, kita nangis, nggak perlu denial bahwa, oh orang ini memang benar-benar nyakitin aku. Kita nggak perlu loh ngomong kayak, kok bisa ya dia nyakitin aku, kan dia sayang sama aku. No, love doesn't hurt you gitu. Kalau mereka sayang sama kamu, mereka nggak akan nyakitin kamu. Kalau mereka cinta sama kamu, mereka nggak akan pernah nyakitin kamu. Nggak ada alasan untuk nyakitin seseorang yang kita sayang gitu. Even kita sama binatang yang kita sayang, kucing, anjing, kita sayang sama mereka. Senyebelinnya mereka, senakal-nakalnya mereka, kita bisa nyakitin mereka? Enggak kan gitu. Nah sama halnya manusia gitu. Jadi ketika mereka sudah menyakiti kita ya, kita terima bahwa mereka udah gak sayang sama kita, udah gak cinta sama kita. Justru dari situlah kekuatan aku muncul. Perasaan menerima itu bikin aku punya kekuatan lagi untuk, oke aku harus bisa sembuh. Karena apa? Karena saking terbiasanya merasakan rasa sakit itu hari-hari, setiap hari. Lama-lama jadi terbiasa. Biasa aja rasanya karena setiap hari kita udah ngerasain itu kayak, hmm, ya udah rasa sakit kita bangun ngerasain, aduh berat banget gini tiap hari. Mungkin setiap orang beda ya, tapi ya itu. Ingat sih iya, sakit sih iya, tapi mulai reda, perlahan. Nah yang kedua, itu cari dukungan. Surround yourself with support, with your friends, families, atau orang-orang yang positif. Dan tentunya waktu itu aku nggak mungkin ngelewatin hari-hari aku itu atau masa-masa terberat aku itu sendirian gitu. Semua itu berkat dukungan dari keluarga terdekatku,
bahkan sahabat-sahabat terdekatku yang nggak pernah bosen setiap hari nanyain kabarnya ke aku, datang ke rumah buat ngeliat nih keadaan aku kayak gimana gitu. Yang selalu bikin aku inget bahwa aku juga masih berharga walaupun sudah hancur. Kita butuh orang-orang yang netral gitu tentunya, nggak cuman sekedar ngevalidasi perasaan kita, nggak judging, dan support mental itu penting sih gitu. Dan ketika kita salah berada di lingkungan yang salah atau ngebuat mental dan perasaan kita semakin down, itu juga akan memperlambat kesembuhan kita. Salah satunya lagi yang bikin aku inget dan selalu ngerasa sangat bersyukur adalah ketika mereka setia nemenin aku, nggak capek buat dengerin aku nangis, nggak capek dengerin aku berulang-ulang cerita hal yang sama. Berbulan-bulan aku mengulang semua cerita-cerita sedihku. Thanks for my best friends pokoknya. Lalu yang ketiga, ganti suasana baru atau pengalaman baru. Change of scenery and new experience tentunya. Dan kamu harus benar-benar keluar dari habit lama. You should force yourself gitu. Kamu harus memaksa diri kamu untuk keluar dari habit lama. Kalian harus cari lingkungan baru, cari kegiatan baru, hobi baru. Sesuatu hal yang baru yang bisa bikin kamu lebih bisa bergairah, menemukan desire kamu lagi. Dan waktu itu yang aku lakuin pertama kali, keputusan terbesar aku adalah dengan pindah rumah. Aku pindah tempat tinggal, itu setelah aku liburan dari Bali. Lalu aku mulai naik gunung, aku staycation bareng teman-teman aku. Naik gunung ini adalah sesuatu hal yang baru karena selama aku hidup nih gitu, sebelum waktu itu, selama aku hidup itu aku nggak pernah membayangkan bahwa aku akan naik gunung. Karena aku setakut itu naik gunung. Aku nggak pernah ngebayangin diri aku itu naik gunung. Dan perjalananku naik gunung itu jadi pembuka baru dalam hidupku. Ngasih aku banyak pelajaran gitu. Bahwa kita ini jauh lebih kecil daripada hidup ini. Dan perjalanan kita itu jauh akan lebih panjang. Hidup kita jauh lebih luas gitu. Dan pengalaman-pengalaman baru itu tentu akan lebih panjang ketika kita bisa berusaha lebih keras lagi dengan hidup ini gitu. Menyelesaikan masalah-masalah kita. Kita mampu sebenarnya ketika kita bisa berusaha lebih keras lagi ya gitu. Salah satunya adalah ketika naik gunung. Aku pikir aku nggak akan bisa sampai puncak gitu. Aku mikir aku akan ngerepotin teman-teman aku. Tapi ternyata ya udah, disitulah prosesnya gitu. Aku jalan, aku kuat nggak kuat aku harus sampai atas gitu. Dan disitu ambisiusku, aku mampu nih gitu. Apa aja sih step-stepnya nih naik gunung nih gitu. Dan disitu aku baru sadar pengalaman lain akan datang ketika kita bisa berusaha lebih keras lagi dengan hidup ini gitu. Salah satunya dengan menyelesaikan masalah-masalahku dan rasa sakit aku yang udah. Yang keempat adalah latihan bersyukur atau practice gratitude. Karena belajar bersyukur itu buat aku wajib, karena setiap keadaan, setiap kejadian, setiap pengalaman hidup gak cuman tentang kebahagiaan, gak cuman tentang rezeki gitu, tapi kita perlu bersyukur. Seperti halnya patah hati atau kehancuran hidup kita, itu adalah salah satu kejadian yang mungkin akan menjadi awal yang baru buat hidup kita. Karena akan merubah sudut pandang kita tentang hidup yang baru gitu. Jadi layak untuk kita syukurin. Lalu praktis gratitude ini aku mulai dengan cara menulis jurnal, yaitu jurnal syukur. Jurnal syukur ini biasanya kita tulis tiap malam karena kita menulis apa yang kita rasain dari pagi sampai malam, kejadian-kejadian atau hal-hal kecil yang terjadi setiap hari gitu. Bahkan hal-hal besar yang tiba-tiba datang yang gak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Dan itu kita tulis setiap malam gitu. Ucapan-ucapan syukur atas apa yang kita alamin, kayak contohnya
Aku bersyukur karena hari ini aku bisa makan sekeluarga. Aku bersyukur aku hari ini masih bisa membeli kopi dan deep talk dengan sahabat-sahabat aku. Aku bersyukur karena aku hari ini bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Aku bersyukur masih dikasih sehat. Aku bersyukur aku masih dikasih nafas ketika aku bangun. Aku bersyukur masih mampu membeli ini itu. Pokoknya apapun yang terjadi sama diri kita tulis. Karena dari situ aku merasa berlatih bersyukur atau berlatih rasa syukur itu melatih mindset kita atau cara pandangku dari yang tadinya aku patah hati jadi aku ngerasa feeling blessed. Aku merasa, oh mungkin karena ini aku akan dapat kayak gini gitu. Aku anggap pelajaran hidup. Selain itu menulis jurnal juga mengingatkanku bahwa even in pain, there's something to be thankful. Nah, yang kelima adalah affirmation dan self-worth atau afirmasi dan harga diri. Selain nulis jurnal gratitude, aku juga nulis jurnal tentang affirmation gitu. Dan aku mempraktekkan afirmasi ini setiap hari setelah bangun pagi di depan kaca. Dengan kata-kata, aku berharga, aku cantik, aku pantas bahagia, aku banyak dicintai oleh orang-orang di sekitarku. Aku dicintai semua orang. Dan aku memiliki karir yang cemerlang, aku memiliki rezeki yang banyak, aku sehat, hal positif lainnya. Sesuai yang ingin kalian labeling ke diri kalian sendiri gitu. Karena apa yang pernah kalian labelin ke diri kalian setelah kalian merasa hancur, merasa tidak pantas, itu hal-hal itu atau kejadian-kejadian itu tuh tidak akan menentukan siapa diri kalian sendiri. Karena yang menentukan kamu, yang bisa melabeli diri kamu sendiri adalah afirmasi kamu. Dan lama-kelamaan kamu akan mempercayai kata-kata itu, memberikan rasa percaya pada diri sendiri bahwa kita itu penuh dengan harga diri. Nah, yang keenam atau yang terakhir yaitu berhenti menyalahkan diri sendiri atau blaming yourself. Kamu berhak bahagia. Yang terjadi sama kamu itu tanggung jawab bersama. Tapi stop nyalahin diri kamu sendiri dan orang lain. Dan berhenti terlalu keras sama diri sendiri. Dan saatnya memaafkan. Bukan demi orang lain, tapi supaya langkah kamu itu tidak berat. Supaya hari-hari kamu itu ringan. Melanjutkan hidup dengan memaafkan bukan berarti melupakan. Bukan berarti kita tidak mengingat kesalahan atau kita tidak mengingat kejadian menyakitkan itu. Namun kita belajar merelakan bahwa luka yang kamu alamin itu kan membawa kamu ke tempat yang lebih baik. Mungkin hari ini tuh akan berat, tapi ingat suatu saat nanti kamu akan ada di posisi kamu berterima kasih sama diri kamu sendiri karena kamu telah bertahan. Sama kayak aku sekarang, aku pernah ada masa kemarin, belum lama, aku ngomong sama diri aku sendiri di depan kaca. Aku ngomong sama diri aku sendiri yang aku tujukan kepada diriku pada masa-masa kelamku. Aku ngomong sama diri aku sendiri, "Jenny, kamu keren banget, kamu hebat, aku sangat-sangat berterima kasih sama kamu yang dulu mau bertahan, yang dulu mau terus berusaha dan tidak menyerah. Aku terima kasih banget karena kamu, kita sekarang ada di sini saling berhadapan melewati masa-masa sulit itu. Kamu hebat." Lalu aku memeluk diri aku sendiri. Itu works di aku. Kalau kamu masih ada di fase berjuang, aku cuma mau bilang satu hal. Kamu gak sendirian. Aku pernah ada di posisi kamu, terjebak dalam luka, merasa hilang arah, dan berpikir kalau aku gak akan bahagia lagi. Merasa duniaku berhenti saat itu juga. Dan merasa dunia tuh gak adil ke aku. Bahkan menatap kebahagiaan orang lain aja rasanya cemburu dan iri. Tapi lihat aku sekarang. Aku masih di sini. Aku bisa ada di sini.
Aku saat ini bisa tersenyum, aku masih berdiri di kaki aku sendiri, aku masih hidup, aku masih mampu bertahan, bukan cuma sekedar bertahan hidup, tapi untuk menikmati hidup ini sepenuhnya dengan rasa bahagia. Jadi, kalau hari ini kalian masih merasa hancur dan dunia kalian sedang berhenti, ingatlah bahwa ada masanya nanti kamu, atau percayalah bahwa masa-masa itu akan lewat. Anggap seperti cuaca yang akan mereda. Percayalah, waktu kalian akan tiba di mana hanya rasa kebahagiaan yang kalian temui. Benar-benar rasa bahagia tanpa beban. Hari di mana kamu bangun tanpa merasa kosong lagi. Hari di mana kamu mendengar lagu lama tanpa merasa sakit. Hari di mana kamu mengulang cerita-cerita itu tanpa merasa tersakiti. Hari di mana kamu melihat ke cermin dan kamu bisa bilang, I love you, ke diri kamu sendiri. Mungkin memang bukan sekarang, mungkin memang bukan hari ini buat kalian. Mungkin juga bukan besok, atau mungkin juga bukan lusa, entah kapan, bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan setahun. Sama kayak aku, 1,5 tahun yang aku alami. Tapi percayalah, hari itu tuh akan tiba, dan itu pasti. Dan kalau kamu sendirian dan butuh teman, di sini ada aku, ada kita semua yang ingin sembuh. Kita bisa sembuh bareng-bareng. Kita bisa sharing. Di sini kita sama-sama untuk mengobati luka. Kita bisa belajar bareng, kita bisa tumbuh bersama. Kamu boleh nulis komentar buat kamu yang mau berjuang bersama, yang ingin sembuh, atau yang sudah menemukan titik balik kamu. Kita bercerita bersama, saling membantu, saling merangkul. Bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita sembuh bersama. Dan aku akan baca, teman-teman semua juga akan baca. Dan di sini kita saling menguatkan, memberikan energi yang positif, memberikan afirmasi yang baik, saling dukung satu sama lain. Jangan lupa kalau video ini sampai di kamu dan kamu merasa terbantu, kalian boleh like dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Dan subscribe jika kamu mau dan ingin terus mengikuti perjalanan self-love aku bersama aku, karena kita semua berhak bahagia dan kita akan sampai sana sama-sama. Bye!